Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika peminatan pada KD 3.1 yaitu dimensi 3. Nah, untuk bagian babnya ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua, jarak titik ke titik dalam ruang. Kemudian yang ketiga, jarak titik ke garis dalam ruang. Kemudian yang terakhir adalah jarak titik ke bidang dalam ruang. Nah, nantinya untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yang kedua, yaitu jarak titik ke titik dalam dimensi 3. Karena yang pertama kemarin sudah dipelajari minggu lalu, jadi kita langsung beranjak ke jarak titik ke titik dalam dimensi 3. Karena nanti jarak titik ke titik ini ada beberapa pertemuan, maka saya memberi bagian pertama atau part pertama untuk pertemuan kali ini. Langsung saja kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Ya, ada jarak titik ke titik. Misalkan diketahui ada titik A, kemudian ada titik B, maka jarak titik ke titik adalah ditunjukkan dari ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Ya, jadi jarak titik ke titik menunjukkan di sini ada titik A dan ini titik B, maka jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, bagaimana kalau dalam dimensi 3? Misalkan yang pertama di sini ada sebuah kubus. Kubus kita namakan kubus ABCD EF GH dengan panjang rusuknya 6 cm. Jadi panjang, lebar, dan tingginya adalah 6 cm. Kemudian untuk menentukan jarak titik ke titik, misalkan tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, perhatikan dalam sebuah dimensi 3 kita harus berimajinasi bagaimana jarak titik A ke titik C di sini adalah kita bisa memotong sebagian bidang, yaitu bidang ABC. Di sini saya potong ABC, di mana pada titik B di sini merupakan sudut siku-siku. Meskipun di gambar adalah seperti menyerong, tapi yang di sini secara nyata titik B di sini adalah sudut siku-siku. Jadi bisa berimajinasi bagaimana bentuk kubus pada umumnya, seperti contoh kotak makan, kemudian sebuah dadu yang merupakan bentuk kubus. Kemudian kalau kita sudah memotong, kita mau menghitung jarak titik A ke C. Kalau sudah kita memotong, maka A di sini, B di sini, dan C di sini. Yang mana titik B di sini merupakan sudut siku-siku. Panjangnya 6 cm, panjang AB, kemudian BC di sini lebarnya 6 cm, maka untuk mencari panjang atau jarak titik A ke titik C kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yang mana AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena yang akan kita cari adalah sisi miringnya. Ya. Kemudian AC sama dengan akar AB-nya 6,
Jadi 6 kuadrat ditambah BC-nya juga 6. 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Sehingga panjang AC dapat disederhanakan menjadi 6 akar 2. Jadi kesimpulannya di sini adalah panjang AC sama dengan 6 akar 2. Ya, kita dapat memotong sisi alasnya ABCD dengan ABC dengan segitiga siku-siku di B gitu. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan masih kubus. Nah, di sini tadi ada kubus ABCD EFGH. Kemudian panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak titik A ke G. Jadi jarak titik A ke titik G, di mana AG ini disebut diagonal ruang. Sedangkan tadi contoh yang pertama AC di sini adalah disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Bagaimana caranya untuk menentukan panjang AG? Caranya sama seperti tadi. Kita gunakan sebuah segitiga yang dapat dipotong. Perhatikan AG. AG di sini saya bisa menggunakan rusuk AC dan rusuk CG, sehingga kita dapat memotong bagian ACG. Sehingga di sini perhatikan AC dan CG ini merupakan membentuk sebuah sudut siku-siku. GC dengan CD siku-siku, GC dengan CB juga siku-siku. Artinya GC dengan CA atau AC di sini juga merupakan membentuk sudut siku-siku. Jadi imajinasi apakah ini segitiga siku-siku atau tidak, maka kalian harus benar-benar dapat menentukan siku-sikunya di mana. Kemudian saya potong sisi ACG. Nah, di sini AC tadi ketika contoh 1 sudah diketahui bahwa sudah dicari bahwa AC tadi hasilnya adalah 6 akar 2 karena panjang rusuknya sama. Contoh 1 tadi panjang rusuknya 6 cm, contoh 2 ini juga sama 6 cm. Sehingga untuk rusuk AC di sini panjangnya yang sudah kita cari 6 akar 2. Kemudian CG. CG di sini tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 6 cm. Karena ACG di sini merupakan segitiga siku-siku di C, maka kita juga dapat menentukan dengan teorema Pythagoras. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga AC tadi 6 akar 2 dikuadratkan ditambah CG 6 kuadrat, sehingga sama dengan akar 72 ditambah 36. Hasilnya akar 108. Dapat disederhanakan sehingga maaf ya, ini AG bisa diubah terlebih dahulu. AG ya. Sehingga AG-nya adalah 36 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Maka di sini panjang AG sama dengan 6 akar 3. Nah, kita akan membuat kesimpulan.
Ini kubus yang tadi ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya misalkan A cm. Saya misalkan A cm. Nah, diagonal bidang adalah diagonal pada sebuah bidang dalam dimensi 3. Bidangnya mana? Bidang itu ya A, B, C, D, A, D, H, E. Kemudian ada bidang B, C, G, F. Kemudian ada bidang lagi E, F, G, H, D, C, G, H. Jadi ada 6 bidang pada sebuah kubus. Nah, karena ada 6 bidang, maka diagonal bidangnya ada 12. Yang mana saja 12? Nah, di sini ada diagonalnya AC. Pada sisi atau bidang A, B, C, D, maka diagonal bidangnya ada 2, yaitu AC dan BD. Kemudian pada sisi B, C, G, F, diagonalnya juga ada 2, yaitu BG dan CF. Selanjutnya pada bidang DC, GH, diagonal bidangnya ada 2, yaitu DG dan HC, dan seterusnya. Ada 12 diagonal bidang pada sebuah kubus. Apakah panjangnya ini sama? Jelas sama. Kenapa? Karena rusuknya sama. Semua rusuk pada kubus adalah sama, sehingga panjang diagonal bidang pada kubus juga sama. Berapa? Yaitu panjang diagonal bidang pada kubus sama dengan A akar 2. Kalian coba lihat lagi contoh yang pertama. AC adalah diagonal bidang. Karena tadi rusuknya adalah 6 cm, maka panjang diagonal AC, diagonal bidang tadi, karena AC termasuk diagonal bidang, hasilnya adalah 6 akar 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal bidang pada kubus sama dengan A akar 2. Kemudian diagonal ruang sekarang. Diagonal ruang di sini pada kubus ada 4, yaitu AG, kemudian HB, kemudian DF, dan EC. Ada 4 diagonal ruang. Apakah diagonal ruang ini panjangnya juga sama semua? Iya, jawabannya sama semua. Karena tadi panjang rusuknya pada sebuah kubus semuanya sama. Sehingga diagonal ruang dapat ditentukan yaitu A akar 3 apabila panjang rusuknya adalah A cm. Ini dapat dibuktikan pada contoh yang kedua. Untuk menentukan AG, kemudian tadi panjang rusuknya 6 cm, maka panjang AG hasilnya 6 akar 3. Nah, seandainya di sini panjang rusuknya 10 cm, maka ya panjang AG-nya menjadi 10 akar 3. Kalian dapat membuktikan sendiri dengan cara tadi menggunakan teorema Pythagoras, kemudian bidangnya dipotong sehingga jelas sisinya mana sudutnya, kemudian baru dihitung. Nah, sekarang kalian coba, ini ada kubus lagi, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian titik P di sini adalah titik tengah rusuk FB. Nah, titik P adalah titik tengah antara rusuk FB. Kemudian di sini panjang rusuknya 10 cm. Sekarang kalian coba berapa, tentukan panjang AP.
Pertanyaan yang kedua, apakah panjang AP sama dengan panjang GP? Jelaskan dengan perhitungan. Yang ketiga, apakah panjang AP sama dengan panjang CP? Ini juga kalian jelaskan dengan perhitungan. Ya, silahkan dicoba dulu. Sampai sini tetap semangat untuk belajar matematika. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.